Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana struktur partai secara resmi mendukung ke sebelah sono, tapi kadernya ke sebelah sini. Ya, kita lihat. Ini sudah pernah ada survei yang dilakukan, rupanya dahsyat sekali ini, majel sekali ini. 61,4% pemilih PAN memilih capresnya Anies Baswedan. Mayoritas ini. Jadi luar biasa ketika kita melihat selalu begitu ya, yang struktur dan yang di bawah ada saja yang berbeda. Dan ini akan kita bahas, padahal ya, untuk memilih pemimpin itu bisa dibikin mudah. Kata kuncinya adalah sandingkan, bandingkan. Sandingkan dulu, misalkan Anies dengan Ganjar Pranowo, Anies dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar. Ya sandingkan, kemudian bandingkan. Tentu yang dibandingkan adalah rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan. Ya, bukan membandingkan kepopuleran, bukan membandingkan gimmick, bukan membandingkan subscriber. Karena itu tidak berbanding lurus, bahkan bisa jadi berbanding terbalik gitu. Nah, maka ini selaras juga apa yang disampaikan oleh Bang Syahrin Hamid ya. Syahrin Hamid ini senior saya juga di kampus ya. Luar biasa, kita sudah berencana mau podcast tapi waktu belum mempertemukan kita. Mudah-mudahan setelah ini ada kesempatan ya. Kita lihat pidatonya dari Syahrin Hamid di acara deklarasi amanat Indonesia. Luar biasa, 10.000 sudah siap hadir, tapi ternyata panitia membatasi hanya 4.000. Konon katanya yang datang 5.000. Wah, kita dengarkan ya. Selanjutnya adalah bahwa dalam menentukan calon presiden dari pilihan-pilihan yang ada sebenarnya sederhana dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sandingkan, dan yang kedua adalah bandingkan. Sandingkan antara sosok dengan sosok, antara capres dengan capres. Jangan menyandingkan antara sosok dengan kesempurnaan. Tentunya itu akan sangat jomplang. Nah, maka dari itu, dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain. Nah, ya kan begitu ya. Membandingkan itu harus apple to apple gitu. Bukan manusia dengan kesempurnaan. Kalau dicari kekurangan ya pasti ada, pasti banyak. Mau Ganjar pasti ada, mau Prabowo pasti ada, mau Anies Baswedan juga pasti ada. Yang namanya manusia. Kalau bertanding ini kan bersanding dan diperbandingkan. Memilih itu adalah membandingkan. Nah, kita lihat tadi ya, Pak Anies jelas gitu ya, cucu pahlawan. Pendidikannya jelas gitu ya, dari S1, S2, S3, PhD ya. Kemudian karyanya jelas, di Jakarta ada, ini bisa membuat, makanya ya ada apa namanya, di stigma sebagai politik identitas. Padahal justru di era Anies lah kehidupan antar umat beragama di Jakarta itu yang paling harmonis. Nah, kita lihat para pembencinya kan dibalik-balikan nih, intoleran, apa namanya, sering melakukan menjual ayat dan mayat. Astagfirullah. Padahal kalau ditanya warga Jakartanya, nggak ada tuh, mereka tenang-tenang saja, mereka kehidupannya baik-baik saja di bawah kepemimpinan Pak Anies. Dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Inilah yang nanti akan kita dengarkan pidato Anies Baswedan tentang gagasan Indonesia masa depan, yaitu luruskan jalan, hadirkan keadilan. Maka insya Allah dengan ini semua, maka 2024 Anies Baswedan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang disampaikan oleh Bang Syahrin Hamid, kader PAN. Nanti setelah ini kita lihat catatannya, ada yang menunjukkan tadi 61,4% pemilih PAN itu memilih Anies sebagai capres.
Nah, nanti kita lihat selintas saja ya. Kalau lengkapnya saya kira bisa Anda tonton di Metro TV, di TV One dan di banyak media yang lain. Kita hanya cuplik beberapa bagian saja. Nah, kita akan lihat. Ini hasil dari survei IP. Pemilih Golkar dan PAN mayoritas inginkan Anies Baswedan sebagai capres. Ini sebetulnya bukan data yang baru ya, sebulan yang lalu lah kurang lebih. Dan ini menjadi relevan ketika kita melihat bahwa Syahrin Hamid, kader PAN, mendeklarasikan Anies amanat nasional. Nah, ini ada 10, ini datanya ini ya, datanya clear, jelas, ada, ditunjukkan, detail, kan berbeda tuh sama yang biasa memproduksi keanehan itu ya. Hasil surveinya aneh, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hanya muncul besarannya saja. Nah, dalam hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, basis pemilih parpol Golkar dan PAN mayoritas memilih Anies Baswedan sebagai capres. Adapun survei IP tersebut dilakukan pada Februari-Maret bulan lalu melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Bagaimana basis partai berkaitan dengan pilihan dari capres? Jangan lupa, capres ada di tangan elit partai mereka yang menentukan capres yang akan diusung. Tetapi dalam demokrasi, elit politik juga harus mendengar suara konstituen. Itu yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya kan itu, intinya itu. Kedaulatan bukan ada di tangan partai, tapi ada di tangan rakyat. Yang mencoblos itu rakyat. Nah, PDIP misalnya 23% basis pemilih sebagian besar memilih Ganjar sebagai capres. Gerindra 53% memilih Prabowo, tapi ada yang 24% yang menginginkan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi sekitar seperempat pemilih Gerindra memilih Anies. Ini bulan lalu nih, saya kira bulan sekarang bertambah yang memilih Anies. Kemudian dari hasil survei juga yang dilakukan IP tercatat 9,6 elektabilitas Golkar, sebanyak 38,1% memilih Anies sebagai capres. 38 tinggi juga ya. Tertinggi dari nama lainnya termasuk Ganjar dan Prabowo. Sementara itu 2,1% elektabilitas PAN tercatat, 61% konstituennya memilih Anies Baswedan sebagai capres. Jadi wajar ya kita barusan lihat Syahrin Hamid, kader PAN. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan sebarkan untuk menjadikan edukasi kita buat rakyat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat.